Salam sejahtera para sahabat pemirsa Renungan Samaan Gembala. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent. Bagi gereja, Minggu Advent adalah minggu penantian. Penantian akan kedatangan Kristus yang pertama, tapi juga sebenarnya kita sedang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Kalau kita melihat situasi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di masa kini, pertanyaan yang perlu disampaikan kepada kita adalah penantian yang mana yang kita lebih sungguh-sungguh lakukan? Apakah penantian akan kedatangan Tuhan yang pertama dalam peristiwa Natal? Rasanya ini menjadi sebuah penantian yang banyak dikerjakan dengan sungguh oleh orang-orang Kristen. Lihat saja di rumah-rumah keluarga Kristen bukan tidak mungkin pada masa kini sudah terpasang pohon Natal dan aneka hiasan. Demikian pula di perkantoran, di mall, di hotel, juga pohon Natal sudah terpampang. Sepertinya banyak orang ingin menantikan perayaan Natal dengan begitu bersemangat, dengan begitu hingar-bingar. Namun pertanyaannya adalah sejauh mana orang-orang Kristen di masa kini juga sungguh menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan. Sebab kita merasa, kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua? Bukankah kedatangannya tidak bisa kita duga, tidak bisa kita ketahui tanggal persisnya? Hari ini saya mengajak kita untuk mencermati satu bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua itu. Betul bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak bisa kita ketahui tanggal persisnya, waktu persisnya. Tetapi justru yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi kehidupan anugerah Tuhan itu dengan bekerja, memberi buah. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jikalau aku harus hidup, dan kita adalah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih punya kesempatan dari Tuhan, dikatakan, aku bekerja memberi buah. Apa artinya bekerja memberi buah? Berarti setiap kita, saya dan para sahabat, sungguh-sungguh perlu menekuni apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi para sahabat yang bekerja di layanan kesehatan sebagai dokter, perawat, jadilah perawat, jadilah dokter profesional Kristen yang taat, yang setia, yang sungguh melayani dengan hati. Bagi para sahabat yang bekerja sebagai guru, tenaga pendidik, dosen, maka bekerjalah dengan hati. Sampaikanlah ilmu kepada para mahasiswa dengan kesungguhan, dengan keyakinan bahwa apa yang disampaikan sebagai ilmu adalah bekal berharga bagi siswa-siswa. Bahkan bukan hanya pelajaran yang disampaikan, tetapi juga teladan. Teladan dalam berkata, teladan dalam bersikap. Bagi para sahabat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, berikanlah buah ketika apa yang dipercayakan kepada sahabat dikerjakan dengan sukacita, dikerjakan dengan sungguh, dikerjakan dengan tulus. Artinya apa? Sederhananya adalah siapapun diri kita, apapun profesi kita, lakukanlah segenap tanggung jawab kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita, dengan tanggung jawab yang penuh. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan ada dampak positif, ada teladan, ada inspirasi yang mereka boleh lihat dari kehidupan, dari pekerjaan, dari tanggung jawab kita. Maka penantian di masa-masa Advent bukanlah penantian yang pasif. Kita menantikan secara aktif, yaitu bagaimana hidup kita bekerja, memberi buah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita dijumpai dalam keadaan siap oleh Allah, pencipta, penyelamat, dan penolong kita. Selamat menanti dengan aktif pada masa-masa Advent ini. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat.